Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman pencinta bonsai dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi bersama saya Kak Wahyudi dalam channel YouTube Ayo Belajar Bonsai. Oke teman-teman, sebelum dimulai saya akan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan, keselamatan, rezeki yang barokah dan panjang umur, dan tentunya badan kita selalu diberikan kesehatan. Amin ya robbal alamin. Oke ya teman-teman, langsung aja pada poinnya. Di sebelah saya ada sebuah bahan. Pohon apa ini teman-teman kira-kira? Ayo, saya putar nih. Ini pohon apa teman-teman? Ini adalah pohon serut ya. Pohon serut hasil dongkelan 1 tahun 2 bulan yang lalu ini teman-teman ya. Sekitar segitu ya usianya. Yang saya dapat dari teman-teman pebonsai Probolinggo ini teman-teman ya. Halo Probolinggo ya. Mudah-mudahan Anda semua diberikan kesehatan, keselamatan ya, dan tetap berkarya ya. Ini saya hidupkan karena waktu dikirim ini benar-benar masih dongkelan ya. Belum ada akarnya, dan ini udah 1 tahun 2 bulan kurang lebih udah tumbuh subur seperti ini ya teman-teman ya. Dan pada kesempatan kurang lebih 2 atau 3 bulan yang lalu saya ganti potnya ini. Ya, potnya udah saya ganti, dan tentunya media tanamnya udah proper nih teman-teman ya. Udah saya ganti juga ya. Jadi pertumbuhannya lebih subur lagi ya. Dan pada kesempatan siang hari ini saya akan mengkoreksi percabangannya ya. Ada yang belum srek teman-teman ya percabangannya ya. Kalau dilihat dari mukanya, sini mukanya ya teman-teman. Kalau ini lebih bagus, coba teman-teman koreksi. Nggak begitu kelihatan ya, apa ke sini? Kalau di sini terlalu numpuk nih. Saya nyari yang agak ini, alur batangnya ya, gerak batangnya kelihatan ya. Kaku memang ya, karena kita hanya melanjutkan proses dari alam. Terlihat kaku memang ya. Ini termasuk serut usianya kalau di alam nih 10 tahun lebih nih teman-teman ya. Dan menurut informasinya dulu ini hidup di batu ya, sama ininya ya, teman saya yang di Probolinggo ya, hidup di batu, akan tetapi pas lagi proses pendongkelannya batunya pecah gitu. Ini memang kalau dilihat dari liukannya emang bener-bener ini pohon ini hidup dengan serba kekurangan, dalam artian kekurangan nutrisi ya, karena nempelnya di batu itu. Ini kelihatan pelentuk-pelentuk ya, kata teman-teman yang di Jawa katanya pelentuk-pelentuk. Ini kelihatan pelentuk-pelentuknya teman-teman ya itu. Oke ya teman-teman ya, biar nggak panjang nggak lebar ya, langsung aja saya eksekusi ya. Saya akan pruning dulu, terus kemudian buang ranting atau cabang yang tidak diperlukan ya teman-teman. Yang di bawah-bawah ini kita buang teman-teman supaya kelihatan rapi. Saya akan pruning pelan-pelan ya teman-teman ya, biar lebih selektif lagi teman-teman, sambil membuka ruangan. Ini terlalu lebat pertumbuhannya teman-teman, dan kemudian masih banyak pengelosan. Jadi pada kesempatan pagi ini nanti akan melakukan pengarahan. Saya akan melakukan pengarahan ya, baru kali ini ya teman-teman, setelah dia hidup yang kedua ini. Oke teman-teman, saya sudah melakukan proses pruning ya. Terus kemudian ini hasilnya teman-teman. Teman-teman bisa lihat ya. Saya putar teman-teman.
Di sini ada bekas potongan, ini akar, mungkin ini waktu itu tumbuhnya ke sini ya arahnya ya. Tapi saya belum bisa rapikan karena di sini masih banyak akar serabutnya. Ya teman-teman ya, bertahap ya. Tentunya nggak bisa langsung ya, langsung kita hajar nggak. Bertahap ya teman-teman ya. Biarkan dia sehat dulu. Ya nanti ketika ini baru kita seleksi, kita potong, agak kita rapikan atau gimana ya. Itu ya intinya teman-teman ya. Jelek banget ini kalau dari ini. Sebenarnya sih juga nggak masalah karena posisinya ada di belakang. Ketutupan ya teman-teman ya. Ya, saya putar lagi. Saya menginginkan mukanya dari sini teman-teman. Itu ya. Terus kemudian apa yang akan saya lakukan? Di benak saya dan saya udah ada sedikit coretan-coretan saya ya, yang saya tidak akan perlihatkan di teman-teman ya. Jadi saya punya sketsanya udah ada. Dan ini langsung aja saya bocorkan ke teman-teman. Saya akan membuka ruangan nih, intinya. Ini terlalu rapat nih, terlalu rapat ya. Saya akan buka ruangan. Ini akan saya hilangkan karena menutupin gerak batang utama nih teman-teman. Liukan gerak batangnya tidak terlihat, tertutup dengan ini. Ini posisinya tembusnya dari belakang nih. Jadi ini nanti akan saya eksekusi sampai sini. Ya teman-teman ya. Berarti teman-teman ini khususnya teman-teman pemula ya. Terus kemudian setelah ini hilang, jadi tinggal ini posisinya ya. Terus ini terlalu rapat. Cabang ini terlalu rapat. Cabang ini juga akan saya hilangkan untuk membuka ruangan. Ya teman-teman ya. 1 tahun yang lalu mungkin saya nggak apa-apain karena menunggu proses hidupnya dulu. Karena pohon tersebut belum mempunyai akar dan baru didongkel ya dari teman-teman saya yang di Probolinggo ya. Halo teman-teman Probolinggo, mudah-mudahan Anda sehat walafiat ya. Jadi ini prosesnya nanti ya teman-teman. Akan saya buang. Oke, nggak usah pakai panjang lebar, langsung saya eksekusi ya. Saya akan potong ya. Dan saya mempunyai samurai teman-teman. Nih samurai dari teman saya yang dari Jepang, ninja Suruji namanya teman-teman. Asli ini tuh. Serang. ini bener-bener samurainya seorang pebonsai teman-teman ya. Nah, ini Kapushi ini asli dari Jepang nih teman-teman ya. Oke teman-teman, putus ya sama samurai saya nih. Ya, tentunya ini nanti masih bisa saya tanam lagi nih. Ya, nanti akan saya rapikan, terus kemudian lumayan jadi mame ini ya, teman-teman ya. Oke ya teman-teman, satu lagi kita eksekusi lagi. Ya, ini yang kedua teman-teman. Jadi mame lagi ya teman-teman ya. Ini bagus banget ini gerak dasarnya teman-teman tuh. Ini kita buang nanti yang paling besar nih. Kita hidupin ini, terus kemudian ini anak mahkota. Wih keren. Mudah-mudahan hidup ya teman-teman ya. Semoga hidup ya. Udah selesai tugasnya teman-teman. Saya akan masukin lagi. Oke teman-teman, ini penampakannya setelah saya mengeksekusi 2 cabang ya. Pertama yang di bawah supaya alur ini kelihatan ya, gerak batangnya yang ke sini supaya kelihatan. Yang kedua terlalu rapat, saya akan membuka ruangan. Ini ruangannya udah kebuka teman-teman. Teman-teman bisa lihat nih sekarang hasilnya ya. Hasilnya teman-teman bisa lihat ya. Terus kemudian saya akan mengeksekusi lagi ya ranting yang kecil.
cabang yang kecil, sorry. Nih, dari sini aja dulu ya teman-teman ya. Dari sini kita perhatiin alurnya. Set, terus kemudian apa yang terjadi? Ini ada pertumbuhan di sini. Kemudian apa? Menutupin yang belakang, karena yang belakang ini akan saya hidupkan. Ya, terlalu menumpuk teman-teman. Ini harus kita buang satu persatu ini ya. Ini khusus teman-teman pemula ya. Nanti koreksi ya kalau ada ini ya. Masih belum jelas ya. Ini saya akan eksekusi ini. Iya, tuh. Dari sini alurnya udah jelas, lari ke sini. Ini ada pertumbuhan, lari ke sini. Ini masih ketutup. Kita buang dulu ini. Ini membuka ruangan ya teman-teman ya. Tentunya sesuai dengan konsep ya teman-teman. Oke ya teman-teman ya. Setelah saya melakukan tadi proses pemotongan, kita potong, kita seleksi cabang-cabangnya, yang kita pergunakan kita pertahankan, yang tidak saya pergunakan saya buang sesuai konsep tentunya. Terus kemudian saya melakukan proses perapian, tadi saya rapikan ya bekas potongan-potongannya ya. Kemudian saya menggunakan ini. Ini bukan saus teman-teman ya. Ada teman-teman yang komen itu saus, oh ya. Bukan, ini salep kambium ya. Gitu, salep kambium. Saya tutup dengan salep kambium karena pohon serut ini sebenarnya rentan teman-teman ya, gampang terserang penyakit. Jadi ketika ada kayak semacam kutu atau apa ya, kutu penggerek ya, itu nanti bisa mengakibatkan pohon ini pecah ya, retak ya teman-teman ya, kayak pecah-pecah gitu loh pohonnya. Terus kemudian cara mengatasinya ya dengan menyemprot insektisida. Di samping itu bekas lukanya harus kita tutup dengan salep kambium teman-teman ya. Itu penyakitnya serut itu. Kalau udah retak cabang, retak batang itu ya, proses penyembuhannya agak lama teman-teman. Jadi pohon itu udah nggak mulus. Makanya ketika pohon serut yang di alam itu kena luka, bekas bacokan ya, bekas pangkasan dari Pak Tani ya itu. Karena ini termasuk tanaman yang mengganggu pertumbuhan tanaman pertanian ya. Itu biasanya pecah terus kemudian kena air, jadi lubang ya, jadi lubang gitu. Ini seperti ini contohnya nih, bekas lubang gitu. Ini lubangnya dari alam, itu bukan lubang dari buatan kita ya. Awalnya sih manusia yang bikin ulah ya, karena proses pertumbuhan ya. Oke ya teman-teman ya, saya udah merapikan tadi ya bekas lukanya, saya salep kambium ya teman-teman ya. Setelah dirapikan disalep kambium. Mukanya dari sini teman-teman ya. Terus kemudian proses selanjutnya adalah saya melakukan proses pengawatan atau wiring ya teman-teman ya. Tujuannya apa? Karena ini masih berantakan sekali ya, belum sesuai dengan harapan saya ya. Untuk pengarahannya ini memerlukan pengawatan ya teman-teman ya. Terus kemudian untuk pohon ini karena tunas-tunasnya masih kecil ya teman-teman ya, saya menggunakan kawat nomor 1 dan kawat nomor 2. Oke teman-teman ya, ikutin ya. Ini dia kawatnya. Dari sini dulu aja.
Oke teman-teman, saya sudah melakukan proses wiring. Kemudian saya akan melakukan proses pengarahan. Tapi sebelum melakukan proses pengarahan, jangan lupa untuk teman-teman yang baru bergabung, like, komen, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya ya, supaya teman-teman mendapatkan update video terbaru dari saya. Dan tentunya saya sendiri lebih semangat lagi membuat tutorial-tutorial tentang bonsai ya, video-video tentang bonsai tentunya ya. Tentunya ini sharing saya kepada teman-teman ya, khususnya teman-teman pemula ya. Oke, ikutin teman-teman. Saya akan melakukan proses dari sini dulu ya. Ini ya, gerak ininya, gerak cabangnya ke sini. Ini tentunya nggak ekstrim banget ya teman-teman ya. Dikit-dikit aja, nggak usah terlalu ini, nggak usah terlalu dipaksakan ya teman-teman. Hanya sedikit sekali. Terus kemudian dikeatasin teman-teman. Memang ini agak ke atas, memang awalnya sih kurang begitu bagus ya teman-teman ya. Karena saya ngejar proses pertumbuhan supaya lebih cepat ya pertumbuhannya ya. Jadi agak dikeatasin. Jadi cabang yang arahnya ke atas itu lebih cepat besarnya dan lebih pertumbuhannya lebih bagus daripada yang ke bawah itu ya teman-teman ya. Itu botanical ya itu ya. Oke teman-teman ya, saya udah melakukan proses pengarahan, udah selesai teman-teman prosesnya ya. Jadi memang sengaja ini masih banyak pengelosan ya teman-teman ya, nggak saya potong ujungnya dan saya naik-naikin ya supaya proses pertumbuhannya lebih cepat ya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman punya pohon seperti ini ya, pohon apa aja ya, kalau setelah proses wiring terus proses pengarahan dari ini ya, ini saya jelaskan ya. Ini dari sini langsung dikatasin supaya apa, proses pertumbuhannya lebih cepat ya teman-teman ya. Nah ini juga ke atas, posisinya agak ke atas bukan ke bawah. Kalau ke bawah lambat. Coba teman-teman nanti bisa bikin eksperimen di rumah, pohonnya dijuntaikan ke bawah ya, seperti air terjun, sama yang tumbuhnya ke atas ya, menjulang ke atas ya. Teman-teman perhatikan, sinarnya matahari cukup, airnya cukup, anginnya juga cukup. Teman-teman perhatikan, lebih cepat tumbuh yang mana, yang ke atas atau yang ke bawah, itu ya. Nanti disangkanya nanti saya cuman cuap-cuap doang nih. Ini proses pertumbuhannya memang kayak gitu. Semua pohon, hampir semua pohon begitu ya teman-teman. Jadi untuk proses hari ini mungkin cukup sekian ya. Karena masih banyak tahapan-tahapan berikutnya ya teman-teman ya. Masih ini tahapan pengelosan dan memperbesar ranting teman-teman, memperbesar ranting. Rantingnya terlalu kecil ya, belum seimbang ya, belum seimbang. Nanti kalau setelah seimbang baru melakukan proses pengepresan, dipotong, cetok. Nah setelah proses potong ini neck ya, setelah proses potong kita fokus saja, ini fokus, nanti nggak usah dikawat ya, pakai cutting aja, sistem cutting. Jadi saya berharap banget nih sebenarnya pohon ini tadi di sini ada pertumbuhan, karena tadi di sini ketutup sama cabang yang besar tadi ya, jadi nggak ada proses pertumbuhan, ini flat ini.
kalau ada proses pertumbuhan di sini cabang besar, weh bagus banget ini. Saya berharap ini makanya saya hidupkan ini dan ini ya teman-teman. Ini kalau ada cabang besar di sini posisinya, weh keren ini teman-teman. Jadi pohon ini arahnya ke sini ya, karena mataharinya mungkin dari sini ya. Jadi arahnya ke sini dan arah anginnya juga gitu ya, gitu ya. Itu kira-kira begitu teman-teman, kira-kira begitu ya itu. Jadi mungkin itu ya nggak usah panjang dan lebar ya, karena prosesnya udah selesai. Nanti akan saya review lagi ya, insya Allah 3 bulan lagi ya, gimana sih hasil pertumbuhannya pohon ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan, mohon maaf ada salah perkataan ya. Sekian dari saya, akhirul kalam. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bonsai.